Halo teman-teman, selamat datang di mata pelajaran IPS untuk kelas 4. Pada materi kali ini, kita akan belajar mengenai sumber daya alam hayati. Tujuan pembelajaran kali ini ialah siswa dapat menyebutkan manfaat sumber daya alam hayati dan cara melestarikannya. Tahukah kamu apa itu sumber daya alam hayati? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya hewan, pohon, buah-buahan, sayur-sayuran, dan sebagainya. Sumber daya alam hayati adalah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tentu saja, karena makhluk hidup dapat bereproduksi atau menghasilkan keturunan. Namun, bukan berarti sumber daya alam hayati tidak bisa habis. Sumber daya alam hayati juga bisa habis atau punah jika tidak kita lestarikan atau kita jaga dengan baik. Untuk itu, kita tidak boleh menggunakannya terlalu berlebihan. Kenapa sih kita harus melestarikan sumber daya alam hayati? Kenapa kita tidak boleh menggunakannya dengan berlebihan? Karena jika digunakan berlebihan atau terus-menerus tanpa tanggung jawab, maka hewan-hewan, pohon, sayur-mayur, buah-buahan, dan lain-lain juga bisa habis, bisa punah, karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk bereproduksi. Misalnya, gajah diambil gadingnya untuk aksesoris rumah. Gajah membutuhkan waktu 12 hingga 15 tahun untuk siap bereproduksi. Sementara masa kehamilannya sampai 22 bulan, itu berarti hampir 2 tahun. Untuk itu, jika ada pemburu membunuh satu saja gajah, maka kita membutuhkan waktu yang sangat lama untuk gajah tersebut dapat menghasilkan keturunan lagi. Nah, itulah mengapa kita tidak boleh menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Kita rawat gajah dan hewan-hewan yang lain agar mereka tetap dapat melakukan fungsinya terhadap ekosistem. Kita perlu berpartisipasi dalam menjaga ekosistem agar terus seimbang. Salah satunya dengan cara memanfaatkan sumber daya alam hayati dengan bertanggung jawab dan tidak menggunakannya secara berlebihan. Beberapa cara untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati, misalnya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian, memelihara hewan dengan baik, menanam tumbuh-tumbuhan di lahan yang kosong, dan sebagainya. Bisakah kalian melakukannya? Tentu bisa. Nah, sekarang bukalah buku pena kalian, kemudian kerjakan halaman 166, 189, dan 213 hanya yang muatan IPS. Nah, kalian tidak perlu mengirimkan jawabannya ke Miss Rizka. Kita akan bahas minggu depan. Oke? Sekian pelajaran IPS kita kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, kalian boleh bertanya via WhatsApp ke saya atau di Google Classroom. Sampai jumpa teman-teman.